Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Haq selaku dosen pengampu untuk mata kuliah mikrobiologi di Prodi Aquacultur PSTKU UNER Banyuwangi. Hari ini kita akan mulai untuk praktikum mikrobiologi acara yang pertama tentang pengenalan alat dan bahan yang digunakan pada laboratorium mikrobiologi. Secara garis besar, alat pada laboratorium mikrobiologi dibagi menjadi 3 golongan, yaitu dari alat gelas, kemudian alat non-gelas, dan juga alat elektrik. Sedangkan untuk bahan pada praktikum mikrobiologi hari ini akan lebih ditekankan pada media untuk pertumbuhan bakteri. Untuk peralatan gelas yang kita gunakan pada praktikum mikrobiologi, yang pertama ada tabung reaksi. Tabung ini berfungsi untuk menumbuhkan bakteri pada media cair. Selanjutnya ada gelas ukur. Alat gelas ini berfungsi untuk mengukur air yang digunakan untuk pembuatan media. Pada gelas ukur terdapat beberapa ukuran, mulai dari yang paling kecil ukuran 5 mili sampai yang paling besar ukuran 1 liter. Yang ketiga ada beker glass. Beker glass ini berfungsi untuk tempat menampung air maupun tempat untuk membuat media. Pada beker glass terdapat beberapa ukuran, mulai dari yang paling kecil yaitu 10 mili sampai yang paling besar yaitu 1 liter. Selanjutnya ada Bunsen atau pembakar Bunsen atau disebut juga pembakar spiritus. Alat ini berfungsi sebagai sterilisasi panas, yaitu untuk mensterilkan jarum ose dan untuk mensterilkan lingkungan kerja agar terhindar dari kontaminasi bakteri. Selanjutnya ada tabung Erlenmeyer atau labu Erlenmeyer, merupakan alat gelas yang berfungsi untuk tempat pembuatan media, terutama pada saat mensterilisasi dan merebus media. Sama seperti beker gelas, di Erlenmeyer ini juga memiliki beberapa ukuran, mulai dari 50 mili sampai yang paling besar 1 liter. Selanjutnya ada pipet volume. Ini berfungsi untuk mengambil cairan dalam jumlah tertentu. Maksimal untuk pengambilannya yaitu 20 mili. Sedangkan kalau lebih dari 20 mili akan menggunakan gelas ukur, sedangkan kalau kurang dari 20 mili bisa menggunakan pipet volume. Kapasitas terkecil dari pipet volume adalah 1 mili, dan untuk pengambilan cairan yang kurang dari 1 mili bisa menggunakan pipet mikropipet. Selanjutnya ada petri dish atau cawan petri. Alat gelas ini berfungsi untuk menumbuhkan bakteri serta sebagai media dalam penyimpanan bakteri. Selanjutnya ada pipet tetes. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengambil cairan dan meneteskannya pada reagen atau pada objek gelas. Biasanya digunakan untuk mengambil cairan dalam jumlah yang sedikit untuk ditambahkan pada reagen atau pada bakteri yang akan direaksikan. Alat selanjutnya yaitu Trigalski atau batang penyebar. Fungsi dari alat ini yaitu untuk meratakan isolat bakteri yang akan ditumbuhkan pada media padat. Alat gelas yang terakhir yang sering kita gunakan di laboratorium mikrobiologi yaitu objek gelas dan cover glass. Untuk objek gelas yang digunakan ada objek gelas dengan permukaan rata atau datar dan objek gelas dengan permukaan cekung. Untuk objek gelas dengan permukaan cekung digunakan untuk mengamati pergerakan atau motilitas bakteri menggunakan preparat tetes berbentuk.
Sedangkan untuk objek gelas dengan alas yang datar atau rata digunakan untuk pengamatan bakteri secara langsung. Sedangkan untuk cover glass digunakan sebagai gelas penutup atau kaca penutup untuk menutup bagian atas dari permukaan bakteri di objek gelas, sehingga siap untuk diamati di bawah mikroskop. Baik, selanjutnya ada alat non-gelas. Alat non-gelas yang pertama yaitu adalah spatula atau batang pengaduk. Alat ini berfungsi untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan dan juga untuk pada saat pelarutan bahan kimia padat, dia juga dapat berfungsi sebagai pengaduk. Alat selanjutnya yaitu tangkrus. Tangkrus berfungsi untuk mengambil alat yang telah melalui pemanasan. Kemudian ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi. Alat selanjutnya yaitu penjepit. Penjepit berfungsi untuk menjepit tabung reaksi apabila tengah melakukan pemanasan, dan juga menjepit objek gelas apabila kita akan melakukan pewarnaan. Selanjutnya ada ose. Nah, ose ini memiliki dua macam bentuk. Yang pertama, ose lancip, dan yang kedua adalah ose bulat. Ose lancip memiliki fungsi untuk menginokulasi atau menanam bakteri pada media semi padat. Sedangkan fungsi dari ose bulat yaitu untuk menginokulasi atau menanam bakteri pada media padat dan juga cair. Alat selanjutnya yaitu mikropipet. Mikropipet memiliki fungsi untuk mengambil larutan dalam volume yang sangat sedikit. Jadi mikropipet ini juga memiliki berbagai macam ukuran, mulai dari 10 mikroliter hingga 1000 mikroliter. Alat selanjutnya yaitu mikrotip. Mikrotip biasanya bekerja bersamaan dengan mikropipet. Mikrotip sendiri berfungsi untuk menampung cairan yang diambil oleh mikropipet. Mikrotip memiliki beberapa macam ukuran. Yang pertama yaitu mikrotip berwarna putih. Mikrotip ini biasanya mampu menampung cairan dengan volume 1 hingga 10 mikroliter. Yang kedua yaitu mikrotip kuning. Mikrotip kuning berfungsi untuk menampung cairan dengan jumlah volume 10 hingga 100 mikroliter. Kemudian ada mikrotip biru. Mikrotip biru berfungsi untuk menampung cairan dengan volume 100 hingga 1000 mikroliter. Alat selanjutnya yaitu filler atau bulb atau lebih dikenal sebagai karet penghisap. Biasanya bulb akan bekerja bersamaan dengan pipet volumetrik dalam mengambil atau mengeluarkan larutan tertentu. Jadi di sini ada 3 simbol. Yang pertama adalah simbol A. Simbol A berfungsi untuk mengambil atau mengeluarkan udara. Kemudian ada simbol S. Apabila simbol S ini ditekan, maka akan menyedot cairan ke dalam pipet. Sedangkan untuk mengeluarkan cairan, kita harus menekan simbol E pada filler. Alat non-gelas yang terakhir yaitu magnetic stirrer. Magnetic stirrer berfungsi untuk menghomogenkan larutan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang alat elektrik. Alat elektrik yang pertama yaitu mikroskop. Mikroskop berfungsi untuk melihat mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, mikroskop sendiri memiliki 4 perbesaran. Yang pertama 40 kali, yang kedua adalah 100 kali, kemudian ada perbesaran 400 kali, dan juga ada perbesaran 1000 kali. Nah, untuk perbesaran 1000 kali ini biasanya harus dibantu dengan oil immersion. Alat elektrik selanjutnya yaitu vortex. Vortex berfungsi untuk menghomogenkan larutan dengan prinsip putaran atau getaran. Di sini ada tombol skala. Jadi apabila kita memutar skalanya, maka akan ada putaran atau getaran. Alat selanjutnya yaitu hot plate.
Hot plate berfungsi untuk memanaskan media dan juga alat untuk menghomogenkan larutan dengan prinsip pengadukan menggunakan magnetic stirrer atau stirrer bar. Selanjutnya yaitu timbangan analitik. Timbangan analitik biasanya digunakan untuk menimbang sampel atau bahan kimia berupa media. Nah, timbangan analitik sendiri memiliki keakuratan hingga 4 angka di belakang koma. Selanjutnya ada timbangan digital. Timbangan digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan timbangan analitik, yaitu untuk menimbang bahan kimia. Namun, keakuratan dari timbangan digital hanya 2 angka di belakang koma. Alat elektrik selanjutnya yaitu autoklaf. Autoklaf memiliki 2 macam jenis. Yang pertama, autoklaf manual dan yang kedua, autoklaf otomatis. Autoklaf sendiri memiliki fungsi untuk sterilisasi alat dan bahan secara basah. Alat elektrik selanjutnya yaitu kulkas. Nah, kulkas ini berfungsi untuk menyimpan biakan bakteri. Alat selanjutnya yaitu oven. Oven sendiri berfungsi untuk alat sterilisasi kering. Biasanya alat yang telah disterilisasi basah melalui autoklaf langsung dimasukkan ke dalam oven untuk sterilisasi kering. Pada oven juga terdapat monitor. Monitor ini berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan waktu yang kita inginkan. Misal kita ingin menyesuaikan suhu 28 derajat Celcius, kita putar tombol yang ini hingga suhu 28 derajat Celcius, kemudian kita tekan OK pada tombol set. Begitu juga apabila kita ingin mengeset waktu. Kemudian alat elektrik yang terakhir yaitu inkubator. Inkubator sendiri berfungsi untuk menginkubasi media biakan bakteri yang ingin ditumbuhkan. Sama seperti oven, inkubator juga memiliki monitor yang berfungsi untuk setting temperatur dan juga setting waktu yang diinginkan. Bahan yang digunakan pada praktikum mikrobiologi terdiri dari media dan reagen. Untuk media secara umum dibagi menjadi 3 golongan, yaitu media umum, media diferensial, dan media selektif. Untuk media umum adalah media yang ditumbuhi hampir seluruh jenis bakteri. Yang kita gunakan ada media nutrient broth, kemudian media triptik soy agar, dan nutrien agar. Untuk nutrient broth adalah media cair yang digunakan untuk menumbuhkan hampir semua jenis bakteri. Sedangkan untuk triptik soy agar dan nutrien agar ini merupakan media padat yang digunakan sama untuk menumbuhkan semua jenis bakteri. Sedangkan untuk menumbuhkan jamur atau isolat kapang, kita biasanya menggunakan media saprout dextrose agar atau biasa disingkat SDA. Media ini berfungsi untuk menumbuhkan isolat jamur atau kapang dari target atau dari bahan yang akan kita isolasi. Yang kedua ada media diferensial. Media ini digunakan untuk membedakan golongan dari bakteri. Media diferensial yang kita gunakan adalah BHI-A atau Barnhart infusion agar. Media ini termasuk dalam media padat yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri dari golongan Enterobacter. Yang kedua yaitu sulfit indol motility medium atau SIM medium, digunakan untuk mengetahui motilitas bakteri, produksi indol dari bakteri, serta produksi gas H2S pada bakteri. Selanjutnya ada oksidatif fermentatif basal medium atau biasa disingkat OF medium.
Media ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memfermentasi gula, apakah memerlukan oksigen atau bersifat oksidatif, atau tidak memerlukan oksigen atau bersifat fermentatif, atau bersifat fakultatif, artinya bisa memanfaatkan oksigen atau tidak dalam menguraikan gula. Yang terakhir ada media triple sugar iron agar atau TSIA. Media ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memfermentasi glukosa, di mana pada media ini juga dapat diketahui kemampuan bakteri untuk menghasilkan gas H2S atau gas CO2. Media selektif adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan beberapa jenis mikroba tertentu. Yang kita punya ada media TCPS atau thiosulfat bile salt agar, di mana media ini dapat ditumbuhi atau hanya dapat ditumbuhi oleh bakteri dari golongan Vibrio yang ada di perairan. Untuk bahan selanjutnya yang digunakan pada laboratorium mikrobiologi yaitu pewarna atau zat warna yang terdiri dari metilen blue, katakan gini tuh, mundur. Metilen blue digunakan untuk pewarnaan positif untuk mengetahui morfologi kasar dari bakteri. Selanjutnya ada malasid green. Pewarna ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan letak spora pada bakteri yang mampu menghasilkan spora. Ini ada pewarnaan gram atau pewarna gram yang terdiri dari kristal violet, glukol, alkohol aseton, dan safranin, di mana satu set pewarnaan gram ini digunakan untuk menggolongkan bakteri menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Untuk selanjutnya ada parafin cair atau larutan parafin yang digunakan untuk menghalangi atau menutupi permukaan media OF agar oksigen tidak bisa masuk ke dalam media sehingga cocok digunakan untuk pertumbuhan bakteri yang bersifat fermentatif. Dan yang selanjutnya ada H2O2 atau hidrogen peroksida digunakan untuk uji katalase, di mana pada uji itu kita ingin mengetahui kemampuan bakteri untuk menghasilkan enzim katalase atau tidak. Untuk pengamatan bakteri di bawah mikroskop, kita memerlukan bantuan dari oil emersi atau minyak emersi untuk stabilkan atau untuk memfokuskan isolat bakteri di bawah mikroskop agar terlihat lebih jelas. Untuk bahan selanjutnya kita punya spiritus. Spiritus ini digunakan untuk bahan bakar pada pembakar Bunsen. Kemudian kita juga punya aquades, ini fungsinya untuk pembuatan media, bahkan untuk melakukan fiksasi pada isolat bakteri sebelum dilakukan pengecatan. Selanjutnya ada alkohol 70% digunakan untuk sterilisasi basah, terutama pada tangan dan lingkungan pada saat kita bekerja. Selanjutnya ada plastik wrap. Penggunaan plastik wrap ini digunakan untuk menutup atau mensegel petri dish maupun tabung reaksi yang sudah ada isolat bakterinya untuk diinaktivasi. Selanjutnya ada aluminium foil. Tas aluminium foil ini digunakan sebagai alas untuk pembuatan media atau untuk alas untuk penimbangan media pada timbangan.
biologi kali ini.